saya bukan melaporkan dalam konotasi untuk membawa ke hukum ya. Ini tolong digarisbawahi. Saya melaporkan untuk saya akan mengangkat konten sebuah edukasi yang membahas tentang kalimat slang. Karena apa? Karena ternyata saya mempunyai bukti kalau anak kecil usia 5-10 tahun ini menggunakan kata-kata itu. Siapa yang bisa saya tanyakan? Siapa yang bisa melindungi anak-anak ini? Tentunya konsennya adalah Komnas Anak, KPAI. Betul dong? Saya melakukan hal yang sesuai prosedur. Saya laporkan, saya menemukan fenomenanya, saya menemukan hasil riset saya, dan tujuan saya apa? Di situ tujuan saya adalah saya ingin mengajak menjadi narasumber dari fenomena ini. Supaya apa? Ini mumpung bisa jadi konten edukasi gitu. Kalau ini diterima di masyarakat, toh juga buat masyarakat. Kalau ini memang tidak diterima masyarakat, ya saya tidak akan melarang itu gitu. Yang saya khawatirkan adalah kalimat yang di KBBI gak ada digunakan oleh anak-anak kecil untuk mengumpat orang-orang dewasa. Penggunaan kata itu di mata Komnas Perlindungan Anak-anak itu harus dilihat dalam dua perspektif. Pertama, perspektif makna. Bermakna apakah? Jadi kalau dia bermakna pujian dan salut, ya, itu bukan kekerasan. Itu bisa saja dengan media sosial yang sedang berkembang saat ini, kalau dibandingkan dengan masa saya, menunjukkan salut itu bisa kata keren amat ya, nah gitu misalnya kan. Itu bermakna nilai positif. Lalu kemudian yang muncul sekarang ini, kalau itu sebuah peristiwa yang dinyatakan dengan menggunakan kata istilah adalah memuji dan salut, itu bukan bully, bukan kekerasan. Boleh-boleh aja. Tetapi harus dilihat bersumber dari kata-kata yang adalah salah satu binatang misalnya. Itu kalau itu merendahkan martabat, maka itu kekerasan. Itu maknanya, harus dilihat maknanya ya. Jadi verbal saja itu adalah bentuk kekerasan dan pidana. Jadi kalau istilah itu mengandung unsur kekerasan, maka itu adalah pidana. Hati-hati. Siapapun yang melakukan, apakah anak-anak maupun orang dewasa. Karena Undang-Undang Perlindungan Anak, setiap orang yang melakukan kekerasan dalam bentuk verbal adalah dapat dipidana. Hati-hati. Ini menggunakan itu. Tidak sederhana gitu. Ya, dari polemik yang terjadi sekarang, pro kontra menggunakan istilah, Komnas Perlindungan Anak menghimbau kepada masyarakat Indonesia, jangan gunakan kata stop sekarang juga. Ya, kalau kemudian itu sudah populer, diberikan sebagai suatu istilah penghinaan, sebagai suatu istilah untuk merendahkan orang, maka itu dan dimohon tidak digunakan lagi. Apalagi kalau kata-kata itu memang tidak ada di dalam kamus bahasa Indonesia yang mempunyai arti yang sesungguhnya begitu. Dan demi Allah, saya tidak akan melaporkan siapapun yang menggunakan itu. Karena tujuan saya bukan melaporkan itu karena pidana, bukan. Tapi tujuan saya, ayolah, kita sama-sama melihat. Kalau ini berpotensi loh, menimbulkan suatu keributan karena belum tentu diterima di komunitasnya. Apalagi seorang public figure, seorang tokoh yang punya follower atau high impact. Ya kalau emang saya benar-benar di suatu saat dipanggil, ya saya siap, saya bakal jelasin seada-adanya, seapa adanya. Satu, gue pribadi yang ya udah biarin aja gitu, selagi belum misalkan KPI negur gue secara langsung kan belum ada. Tapi dan dari sudut pandang gue sendiri, apa ya, kata ini kan sebenarnya gue tadi awalnya tuh cuma keceplosan karena gue spontan, gue ngerasa asik gitu, seru gitu menyanyikan lagu sesuatu yang seru spontan, ada ungkapan seperti itu, dan akhirnya orang kebawa gitu. Dan tergantung sudut pandang masing-masing sih, tergantung persepsi masing-masing. Kita kan gue sendiri pribadi bukan niat maki kan saat itu, bukan niat buruk, bukan niat mengkata-katain orang kan saat itu. Jadi ya gue anggap sih Lutfi ini angin lalu aja yang mencoba untuk naik, tapi ya mungkin ya caranya salah, nggak benar, dengan menjatuhkan orang. Ini sebenarnya teman saya. Oh, temen lu, Kang?
teman. Ya kita nggak tahu motivasinya apa gitu, kita nggak tahu. Ya kita lihat aja lah gimana dia nanti, apa yang dia lakuin. Tapi kan sejauh ini kan netizen juga pinter Pak, netizen juga tahu mana yang baik mana yang benar. Ya apa ya? Ya udah gitu. Ya udah selagi belum ngerugiin secara langsung, kecuali dia datang ke rumah saya masang petasan, berisik ke rumah saya, tuh baru saya pasti langsung tegur Lutfi. Sekarang kan dia nggak ngapa-ngapain, nggak nyentuh secara langsung kan. Saya tidak pernah menyebutkan nama siapapun yang menggunakan, dan saya tidak akan menuntut siapapun yang menggunakan tersebut. Saya hanya membuat seperti ini. Ayolah sama-sama peduli. Generasi kita selanjutnya masih ada loh. Kalau generasi kita sudah terbiasa hal yang slang seperti kayak gini, jangan kita tularkan juga kan generasi kita yang selanjutnya. Kalau masih mau digunakan di tongkrongan, di komunitas mana, kalau memang dia menerima ya silakan. Tapi sebaiknya seorang influencer itu tidak mengajarkan sesuatu yang bisa menjadikan pro dan kontra. Ketika kita mengajarkan sesuatu hal ke anak kecil dan itu sudah menjadi hal yang biasa, diulang-ulang terus menjadi sebuah habit. Ketika nanti dia merubah itu adalah proses namanya relearn. Dan itu susahnya luar biasa, Mas. Ada orang yang saya blok. Justru malah sebaliknya, banyak orang yang ngeblok saya, yang unfollow saya. Ya gue heran gitu, jangan sampai nanti ya ada orang yang peduli tekan hal yang baik, tapi dia bodo amat lah. Lutfi aja berjuang kayak gini malah dihujat, gue nggak mau ah. Dari saya pribadi tidak ada kata putus, tidak ada kata break, ya. Tapi karena ini impactnya high impact banget, sosial media ini sampai 78 juta. Saya meminta untuk Salsa meredam. Kalau Salsa masih follow saya, ya kok ada orang yang komen di tempat saya nge-tag dia, notifikasinya masih masuk. Apalagi orang yang nge-follow. Lebih baik close, karena dia kan juga mungkin di private ya. Dia juga public figure. Dia juga ada kepentingan dalam sebuah, ya mungkin mengelola akunnya untuk endorse, untuk apa. Salsa sih selalu berpesan, kalau emang tujuan kamu mulia, tujuanmu baik, yang penting kamu harus bisa membawakannya itu dengan baik. Saya tidak berhak menanyakan sebuah kebahagiaan yang menurut dia bahagia, tapi saya harus menanyakan itu gitu. Jadi ya saya lihat dia jalan sama cita-cita, udah itu aja sudah dulu. Gini, Jordi tahu saya, dia pasti kalau dia sesuatu yang dia tiba-tiba harus ngobrol sama saya, berarti ada sesuatu yang serius. Tapi kan kalau sekarang ini kan mungkin aja mereka baru WhatsAppan, baru deket, baru ini gitu. Jadi kalau seandainya saya mencampuri urusan lebih jauh, saya tidak mau membuat adik saya tidak nyaman. Dia cerita ke kamu, aku balik tanya lagi, Jordi cerita ke kamu? Enggak. Oh ya udah, oke. Jadi buat aku mungkin Jordi menunggu waktu yang pas, kan kalau kemarin lagi ada pesta, jadi gue juga ngobrol sana, tamu sini, jadi kalau gue ngobrol secara pribadi kan takutnya nggak nyaman, tapi ya udah gue ngobrol juga sama Cita, ngobrol sama ini. Kalau dia bercerita tentang sama saya ya baru saya kasih arahan gitu, tapi kan ini dia belum sama sekali, dan di tempat ulang tahunnya Wenda ya nggak ada sesuatu yang swap-swapan, biasa aja. Digoda-godain aja ya kok? Hah? Digoda-godain pasti. Iya, digoda-godain ini gitu. Dan buat saya kan juga ya karena Citanya juga posisinya juga baru putus, jadinya rame aja gitu aja, makan kagak ada tiup lilin, makan aja. Tiup lilinnya cuma diserve keras jam 12 doang. Bukan Tuhan sih gue bilang cocok apa kagak, gue nggak ngaruh lah. Pokoknya buat gue mah sosok Cita yang gue kenal adalah wanita yang baik, wanita yang ramah gitu ya. Itu dibalikin lagi ke orang-orangnya gitu. Jadi ya kalau dia ngelihat orang itu baik ya justru malah maunya dia jangan cepet-cepet sebenarnya gitu. Tapi kan kalau dia itu ya saya bilang ya di usia 30 lah lu sama kayak gue nikahnya gitu. Jordi itu sekarang baru 27, masih ada 3 tahun lagi. Jawaban pada saat dia lagi jomblo sih. Jawaban dia lagi jomblo, tapi nggak tahu kalau sekarang lagi deket sama orang pasti ada statement itu enggak. Ya tahu netizen kan yang dijodoh-jodohin. Ini sama ini. Kali gue mah kagak nanggep nih jodoh netizen gimana ya kan. Dia mah kerja aja. Podcast Jordi itu kan memang tipe anak yang nggak bisa lu sama ini nggak bisa. Jadi dia harus yang adek mau ini gitu. Jadi dia tuh berarti itu udah kata hatinya dia, dan dia sama sekarang ini
belum ada omongan apa-apa yang lebih serius gitu, nggak ada. Tapi untuk ngobrol berdua saya sering, tapi untuk membahas tentang cinta dia nggak ada ngobrol. Ya mudah-mudahan ya siapapun pendamping Jordi itu menjadi ya sayang sama keluarga, karena kalau menikah itu ada 2 keluarga. Jordi juga sayang sama keluarganya, dia juga sayang sama keluarga kita. Apalagi keluarga kita ibaratnya makan nasi uduk aja maunya kumpul, semuanya maunya kumpul gitu. Jadi ya buat aku bisa saya yang akan titipkan banyak titipan saya untuk siapapun cewek yang akan menjadi pendamping Jordi. Bahagia ya, artinya keputusan saya sudah tahu kan tanggal 10 Agustus ya 2020 pasti saya secara negara menjadi seorang janda tepat di bulan sebelumnya di bulan Juli tanggal 10 saya tepat 3 bulan tidak dinafkahi. Berarti secara agamanya saya sudah menjadi seorang janda ya dari bulan Juli. Kalau secara negaranya di bulan Agustus ya. Bersyukur sama Allah dimudahkan semuanya. Jadi sebenarnya saya lagi berbahagia dengan keadaan yang saya begini kemarin kecapean jadi saya sakit. Justru saya sangat miris, sangat kaget, shock karena pada saat itu saya ada di rumah sakit karena saya sakit tipes. Saya dengar pemberitaan ini jujur bro, kecewa ya, karena biar bagaimanapun saya adalah ibu dari anak-anak, dia adalah bapaknya anak-anak. Pada saat statement itu terjadi yang saya lihat di media entertainment dan itu sangat berkenalan sama saya. Anak makan di lantai itu karena sebelum itu saya nge-live sampai pagi, jadi saya yang live itu saya garis bawahi ya, saya tidak mengeksploitasi anak. Yang live itu saya nge-live sampai pagi itu kalau nggak salah sampai jam 1 malam sama kakak saya dan adminnya ponakan saya, dan admin saya ponakan saya itu anak 16 tahun yang perempuan, dan itu saya yang ngerekap, saya dan kakak saya ngerekap sampai pagi sambil nunggu sekalian sholat subuh supaya nggak kesiangan. Nah selesai itu saya tidur, bangun langsung masak juga udah nggak mungkin karena udah kecapean. Jadi anak-anak mau makan apa nih gitu kan, aku makan, anakku yang bilang mau makan ayam fried chicken gitu ya, yang goreng aja kita beli, terus kita makan sambil tuh kerasa banget nikmatnya gitu loh, bahagia banget aku. Sebenarnya aku nge-share itu kebahagiaan aku gitu loh, anak-anak yang bisa aku hidup mandiri, anak-anak yang terbiasa melihat kehidupan mamanya yang kita tuh harus fight gitu, nggak cuma duduk manis terus orang-orang sama orang tua gitu ya. Dan saya selalu memberikan appreciate buat anak. Jadi misalnya saya habis dagang ya, nanti kebetulan pada saat itu anakku ulang tahun yang namanya Ricky, jadi aku kasih surprise dia, beliin kado dari hasil jualan, dan artinya anak-anak pun gak ada masalah gitu. Artinya saya tidak pernah melakukan sesuatu yang akhirnya menimbulkan tekanan buat anak-anak. Saya tidak mempekerjakan anak-anak di bawah umur, dan itu salah banget. Saya tidak mengeksploitasi. Kalau saya bekerja dengan keras, berarti apa ya? Kan katanya kayak gue gak tanggung jawab aja gitu kan. Ada kan, tolong deh kalau penayangan dari semua info tema agak ada, biar ada tektoknya, jadi antara statement Mas Kevin dengan jawaban saya, jadi nggak rancu. Pada saat itu ada ngomong kayak gue nggak tanggung jawab aja. Menurut Bapak, menurut saudara, menurut semua yang menonton, apakah Mas Kevin bertanggung jawab? Sebenarnya kalau tidak, karena statement yang Mas Kevin lakukan kepada saya ya, kayak menyudutkan saya gitu ya, menjatuhkan nama baik saya, mungkin saya nggak akan mengungkapkan kebenaran, mungkin saya cukup diam aja. Saya tidak pernah mau melibatkan anak-anak dalam hal ini. Tapi kenapa saya selalu bilang kalau kalian nggak percaya, kalau misalnya juga nggak ada perlindungan anak, kan ada perlindungan anak yang mana anak-anak tidak boleh dilibatkan dalam urusan orang tua. Anak-anak yang tahu bagaimana pengorbanan dan perjuangan, anak-anak tahu bagaimana perjuangan dan pengorbanan saya, dan anak-anak menyaksikan semuanya. Apa yang saya lakukan itu semua anak-anak untuk bahagia kita semua. Jadi kalau memang Mas Kimbil merasa bertanggung jawab penuh seperti yang beliau utarakan di media elektron ataupun media cetak atau nggak tahu ya, aku lihatnya di media, silakan buktikan. Bukti transfer selama 6 bulan terakhir ada berapa jumlahnya dan bagaimana teguran dari pihak sekolah
sekolah ke Anda? Apa ada himbauan dari pihak sekolah, apa Anda tanggapi atau tidak, dan akhirnya larinya ke saya. Sebagai seorang ibu dari ketiga anak saya, sebagai wujud kasih sayang dan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu, saya berjuang membangun rumah tangga yang lain. Saya juga pengen punya masa depan yang lain bersama suami saya yang nanti dan anak-anak saya. Jadi kalau dengan suara-suara yang sangat tidak baik, statement yang dikeluarkan tidak baik, itu akan merugikan saya dan akan artinya yang berikutnya gitu ya, calon suami saya misalnya siapa nggak tahu gitu ya, nanti dia akan berpikir ini bener, ini Peggy kok kasar kenapa tapi tidak terima kasih atau tidak bersyukur atau terbilang kesannya aku tuh pukul dia. Saya sudah ingatin loh, bahkan aku sering WA, jangan lupa ya anak-anaknya tuh marah sama saya karena saya tidak lagi menjadi istrinya, tapi anak-anak jangan jadi korban. Rumah tangga bercerai itu adalah kesalahan dari kedua orang tua. Anak tetap anak, tidak ada bekas anak, tidak ada bekas ibu, tidak ada bekas bapak. Mau memukul genderang perang, tidak. Saya tidak mau ada konflik. Saya tidak mau ada konflik. Saya nggak mau. Cuma saya himbau kepada Mas Kiri alias Wildan Delta yang sebelumnya. Saya himbau Bapak Wildan Delta, apabila Anda terus mengeluarkan statement yang tidak sesuai dengan fakta, dengan statement yang menyudutkan saya, yang tidak sesuai, tidak baik, maka saya bisa mengambil tindakan tegas. Tindakan tegas yaitu dengan memberikan somasi. Kita lihat ke depan. Apakah Mas Kio akan terus berkomentar mengeluarkan statement yang menyudutkan saya, menyudutkan saya? Karena biar bagaimanapun penonton di rumah adalah orang-orang yang cerdas. Penonton di rumah tahu apa yang saya lakukan. Kenapa Megi sampai begitu? Apa yang saya lakukan halal kok. Saya nggak nyuruh anak saya begadang di depan kamera. Saya yang berdiri, saya yang begadang. Kalian bisa lihat semua di IGTV saya, di Megi Wulandari _real, silakan bisa dilihat siapa yang berdiri. Anak-anak tuh cuma say hi sama yang beli, ngebantuin mama cuma hai, apa kabar, cuma gitu doang. Habis itu mereka main handphone, tiduran, gitu kan? Paling cuma kadang ngebantu cek dong Makassar gitu, cek misalnya pengiriman biayanya berapa gitu kan. Saya rasa itu hal yang biasa. Justru sebagai seorang bapak, Anda tuh harusnya bangga punya anak-anak itu yang masih kecil tapi tuh sudah punya jiwa mandiri, sudah tahu nih nanti kalau begini berarti aku harus bagaimana, sudah bisa mengambil sikap. Gak semua anak bisa seperti anak-anak Anda. Saya mendidik dengan susah payah gitu. Jadi banget bisa sedikit menghargai. Saya nggak minta dihormatin kayak gitu. Menghargai, saya tekankan lagi, saya ingatkan, saya himbau kepada Mas Kicil gitu, agar tidak mengeluarkan statement dalam bentuk apapun, baik di media cetak ataupun di media elektronik yang mana itu merugikan saya dan itu nggak sesuai dengan fakta. Apabila statement yang tidak menyenangkan, yang menyudutkan, mencemarkan nama baik terus-terusan dilakukan kepada saya, maka mohon maaf lahir batin, ya mohon maaf lahir batin. Saya akan menuntut Anda dan akan mensomasi, terutama mensomasi dulu ya, memberikan peringatan, ya, karena ini udah nggak bagus, ini nggak bagus. Dan Mas Kio sendiri kan, Anda kan harusnya kan menjadi panutan, ustaz, lebih kafah tentang agama daripada saya yang pakai ilmu, saya masih belajar dan hijrah ya. Jadi sayang sekali, saya sangat hak asuh anak memang jatuh ke tangan saya. Saya tekankan lagi, saya kesempatan saya alhamdulillah ya, tidak ada satupun terjadi kalau bukan karena takdir Allah, ya kan? Saya tekankan lagi di sini kepada Mas Kio dan kepada teman-teman media bahwa tidak ada maksud saya untuk memecah konflik ataupun jadi mencari keributan atau apapun atau melibatkan anak untuk urusan orang tua, tidak. Rifki Arnanda Delta, anak dari Wildan Delta dan saya, diminta kehadirannya di persidangan itu dikarenakan Rifki sudah akhir balik, sudah 6 tahun. Jadi anak yang paling besar itu diminta pertanyaan, harus menjawab pertanyaan apakah mau ikut mama atau papa. Jadi saya nggak pernah tuh ngelibatin anak. Itu
tuh salah banget tuh berita di mana-mana media melibatkan anak, media melibatkan anak. Tidak ada satu, tidak ada ibu manapun yang mau melibatkan anak-anaknya dalam perceraian. Tapi anak ini adalah korban dari perceraian kedua orang tua. Pada saat Ricky ditanya mau ikut siapa, kan memilih ikut saya. Sekarang kalau mau ikut Mas Kidul monggo, bisa ditanya lagi anaknya. Bukan apa-apa, Mas Kidul kan ada istri yang lain, ada ibunya. Apakah Ricky nyaman dengan ibunya yang di sana, kan gitu ya. Gitu. Kan biar bagaimanapun pasti kalian juga menjadi seorang anak tahu lah lebih nyaman ikut ibu lain apa ibu kandung gitu kan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.